kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan pergi ke pasar besar untuk melakukan wawancara. Sebelumnya, perkenalkan saya Arta, nomor absen 8. Saya Jua, nomor absen 2. Saya Lutula Yudhari, absen 16. Saya Theo, absen 32. Saya Faiz, absen 17. Yuk ikutin keseruan kita. Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang sudah direncanakan sejak tahun 2022. Rencana tersebut sebenarnya hampir terwujud pada pertengahan 2025 lalu. Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Malang, Agus Priambodo, mengklaim sekitar 85% pedagang yang tergabung dalam IPAMA menolak pembongkaran total. Kini, kami berada di Pasar Besar Malang. Suasananya masih ramai, aktivitas jual beli masih berjalan dengan normal. Kami ingin mendengar langsung persoalan revitalisasi Pasar Besar Kota Malang ini dari berbagai sudut pandang, bukan cuma dari yang berjualan, tapi juga dari orang-orang setiap hari datang untuk bekerja di area pasar. Berikut tanggapan langsung dari para pedagang, pembeli, dan tukang parkir. Pertama, siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penolakan atau dukungan terhadap revitalisasi pasar besar? Pemerintah kali mas. Pemerintah kayak. Pemerintah. Yang kedua, apa dampak yang paling dirasakan jika revitalisasi dilakukan atau tidak dilakukan pada bisnisnya jenengan? Oh ya pengaruh sih. Pasarnya bisa sepi. Pasarnya bisa sepi. Terus yang terakhir, kapan waktu yang dianggap tepat untuk menjalankan proses revitalisasi agar tidak mengganggu aktivitas berjualan? Gak tahu mas. Oh, belum tahu. Belum tahu. Oh, okay. Sebelumnya Bapak sudah berjualan berapa lama, Pak? Lamanya berjualan. Kalau saya ini berjualan itu sejak tahun 2007. 2007. Dari tahun sebelumnya Bapak pernah dengar kalau pasar besar mau direnovasi total? Itu selalu, hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun itu mau renovasi, tapi nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Batal, ada rencana lagi, berita lagi. Ya, sampai sekarang nggak terlaksana itu. Saya lihat-lihat di berita itu katanya ada beberapa pedagang yang menolak revitalisasi total ini, Mbak. Ya, sebagian besar, bukan sebagian kecil, malah itu sebagian besar pedagang menolak revitalisasi pasar besar. Kira-kira kenapa, Pak? Sebab gini, ya kan, masalahnya kalau misalnya pasar ini direvitalisasi itu juga butuh waktu yang enggak singkat, ya kan, otomatis kan lama. Lah terus pemindahan pedagangnya itu yang jadi masalah. Pendapatnya pedagang ya, pedagang itu enggak setuju relokasi itu karena nanti ketika renovasi itu berlangsung itu ruwet pasar itu, Mbak. Ini pengalaman dulu ya, pada waktu ini dibangun tahun 91 dari pasar lama menjadi pasar yang sekarang ini. Itu pedagang itu kan jualannya itu gimana ya, nggak tertata di sepanjang jalan ya. Lah ini malah relokasinya nggak jelas, simpang siur, ada yang ditaruh di sini, ditaruh di sini. Nah, sementara kondisi jualan untuk sekarang ini kan juga agak sepi, Mbak. Dengan kondisi yang tetap seperti ini saja sudah sepi ya, apalagi sampai nanti pindah di pinggir jalan. Wah, keberatan saya juga karena memang komoditas yang saya jual itu nggak tahan cuaca. Kalau misalnya ada di pinggir jalan, panas, hujan, ya cepat busuk jualan saya ini. Kalau di sini kan tempatnya teduh, walaupun nggak laku 2-3 hari kan barang masih bagus. Jadi keberatan kami seperti itu juga. Kadang-kadang kita masuk lagi untuk menempati stand di pasar baru seandainya dibangun, itu pastinya kita juga bayar lagi, pengeluaran lagi. Katanya sih enggak, tapi mana mungkin, Mbak. Sekarang membangun itu juga butuh uang. Investor kan yang membangun. Siapa investor kan maunya uangnya kembali. Nggak mungkin investor itu di cuma-cuma ya nggak mungkin. Jadi keberatannya seperti itu, pedagang itu. Kira-kira untuk di sini tuh kan sewa ya, Pak? Kalau di sini itu sebenarnya sih bukan dulu sewa, pada awalnya tahun 92 ya baru menempati pasar itu sewa.
Tapi setelah itu sudah enggak lagi. Masalahnya apa? Setengah jalan keluhan pedagang itu enggak nutup Mbak untuk bayar sewa itu karena sepi, sewanya terlalu mahal. Jadi akhirnya sudah enggak disewakan, cuman ada retribusi harian. Retribusi harian itulah yang harus dibayar oleh pedagang. Sama. Kira-kira dari retribusi yang dibayar itu apa mengurangi hasil penjualan? Enggak, itu masih dalam nominal wajar. Dalam artian kisarannya itu masih wajar lah Mbak. Sudah berjualan di sini berapa lama Ibu? Insya Allah ya Mbak ya, ini mulai 2007. Oh, 2007 Iya. baik. Kira-kira di sini Ibu pernah ditawarin untuk renovasi total pasar Ya. besar nggak? Oh ya, di situ saya dengar-dengar ditolak ya Ibu revitalisasi total itu. Ada yang ditolak, ada yang kepingin direnovasi juga Mbak. Oh gitu. Untuk Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya pengennya renovasi. Renovasi Iya, total. soalnya kan pasarnya itu di lainnya itu kan sudah bagus-bagus ya Mbak ya. Ini kan termasuk sudah maksudnya pasar besarnya Malang. Kalau sini, kalau yang kecil-kecil itu kan masih di pinggir-pinggir itu kan sudah bagus. Kalau di sini belum direnovasi sama sekali. Sebetulnya orang maksudnya kalau ada pendatang ke sini, mana pasar besarnya Malang, kan banyak yang tanya gitu. Lupa pasarnya kok kumuh, pasarnya kok kotor, kan gitu-gitu Mbak. Sebetulnya yang direnovasi dulu itu yang di sini sebetulnya. Tapi kan ada yang menolak tuh Mbak. Gitu. Kira-kira kalau misalnya direnovasi nih, Ibunya mau jualan di mana Bu? Insya Allah itu katanya ada penampungannya. Oh, penampungan. Iya. Kayaknya dulu, kalau dulu kan memang pernah renovasi terus penampungan itu ada di jalan raya dulu. Kalau sekarang itu kurang tahu gimana beritanya. Katanya ya ada penampungan tapi tempatnya di mana saya nggak tahu. Gitu. Dengar-dengar juga pedagang di sini mintanya direnovasi bertahap ya Ibu. Bertahap itu maksudnya nggak semua total gitu dah. Iya. Kayaknya kalau bertahap itu mulai dulu itu sudah dibenerin kayak depan-depannya, terus mana yang rusak-rusak. Tapi ya kayaknya ya kayak pancet gitu loh Mbak. Kayaknya orang-orang itu mintanya itu bagus gitu loh, total bagus gitu loh. Orang-orang itu banyaknya gitu. Soalnya nanti kalau udah pasarnya bagus kan otomatis pembeli itu juga seneng tuh Mbak. Nggak kumuh gitu kan, pasarnya itu rame lagi. Lah ini loh Mbaknya banyak yang tutup pasarnya. Pasarnya banyak yang tutup ini. Ya gitu. Nomor 1 ekonominya sekarang kan nggak baik-baik saja. Nomor 2 sekarang banyak online. Terus di sini juga agak banyak yang tutup. Soalnya ya sepi gitu Mbak. Kalau semuanya pasarnya dibongkar nanti seumpamanya bagus kembali kan orang itu penasaran, ayo kita ke pasar besar kayak dulu kan rame lagi meskipun kita itu apa namanya nggak ada pembeli kan orang mesti ayo nang pasar kan gitu. Pasarnya bagus baru kan gitu. Selanjutnya, mari kita simak pendapat dari pembeli yang ada di Pasar Besar Malang. Apa keluhan utama Anda terkait fasilitas saat ini di Pasar Besar Malang? Dan apa yang paling Anda harapkan dari fasilitas baru setelah pembongkaran atau ini perbaikan? Untuk saya tidak ada keluhan karena selama ini saya membeli nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Terus untuk perbaikan kalau di bawah kan lantai 1 ini kan memang dari dulu seperti ini. Jadi saya kira tidak ada masalah apapun. Kalau di atas memang perlu perbaikan karena memang ada masalah dulu itu ya. Kebakaran itu ya. Ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana proses perbaikan yang mungkin membuat pasar tertutup sementara akan mempengaruhi kebiasaan berbelanja Anda? Dan apakah ada harapan khusus terkait jadwal pelaksanaannya? Oh, kalau ada kendala itu mungkin masalah ini karena pedagang kan menumpuk-numpuk ya, akhirnya kita sendiri sebagai yang pembeli itu kan kadang bingung mencari tempat yang dulu di mana, sekarang di mana, itu kebingungan di situ. Terus apanya supaya segera tertata dengan baik. Dengar belum buat apa kalau ada kabar pasar besar ini mau direvitalisasi atau direnovasi Bu?
Untuk sementara masih belum Mas, katanya masih nunggu apa dari pihak pemerintah dulu. Menurut Ibu nih, apa fasilitas yang kurang dari pasar besar ini dan Ibu harap setelah direvitalisasi ini bakal ada fasilitas seperti apa nih Bu? Kalau lebih pentingnya di area parkir. Parkirnya masih kurang rapi, terus sama wilayahnya ini juga kan banyak yang masih kotor sama apa tuh tempatnya ini kan lokasinya masih belum teratur gitu. Jika nih Bu, bagaimana jika terjadi revitalisasi ini bisa mengganggu kayak jadwalnya jenengan berbelanja gitu Bu? Apakah mengganggu atau tidak Bu? Ya dikatakan mengganggu ya juga mengganggu, soalnya kan kita juga kadang kan butuhnya ada di pasar gitu, kebutuhan kita ada di pasar. Jadi ya sedikit sih mengganggu. Mungkin kapan nih waktu yang tepat buat dilakukannya jadwal revitalisasi untuk pasar besar ini Bu, menurut Ibu? Menurut saya kalau yang tepat itu posisinya hari Minggu aja deh. Hari Minggu. Iya. Oh, okay. Saya mau bertanya di mana lokasi parkir alternatif yang bisa disiapkan jika area saat ini digunakan untuk revitalisasi dan bagaimana cara mengatur agar tidak mengganggu akses masyarakat? Sepiting macet gini li. Gini satu arah. Terus mengapa Anda berpikir sistem parkir saat ini tidak efektif dan apa yang menjadi solusi terbaik menurut Anda untuk mengatasi masalah kemacetan dan ketersediaan lahan parkir setelah direvitalisasi? Kendaraannya tambah akeh li. Oh, jadi semakin banyak kendaraannya jadi semakin macet gitu Pak ya? Iya. Oh baik, terima kasih Pak. Demikian laporan kami dari Pasar Besar Malang. Rencana revitalisasi masih menjadi perbincangan di kalangan pedagang dan pembeli. Di satu sisi, perbaikan pasar dianggap perlu agar lebih tertata dan nyaman. Namun, di sisi lain, pedagang berharap prosesnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak mengganggu aktivitas jual beli yang menjadi sumber penghidupan mereka. Harapan besar pun disampaikan agar pemerintah mampu menghadirkan solusi yang adil, jelas, dan berpihak pada semua pihak, mulai dari pedagang, pembeli, hingga pekerja di lingkungan pasar. Revitalisasi diharapkan tidak hanya memperindah bangunan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat Pasar Besar Malang. Itulah gambar situasi Pasar Besar Malang saat ini. Itulah gambaran situasi di Pasar Besar Malang saat ini. Aktivitas tetap berjalan, sementara berbagai pandangan dari pedagang, pembeli, dan pihak terkait terus bermunculan. Kami akhiri laporan ini dari Pasar Besar Malang. Terima kasih sudah menyaksikan.